Baiklah, perkenalkan nama saya Rotua Magdalena Batubara dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Adapun yang ingin saya presentasikan yaitu hasil proposal saya yang berjudul peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction atau DI dengan media audiovisual dari siswa kelas 5 SD Negeri 153075 Pinang Sore 4. Nah, adapun proposal ini saya presentasikan yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu pendidikan seminar proposal. Lanjut saja, bab 1 pendahuluan. Pendahuluan yang akan kita bahas yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pada proposal saya ini terdapat dua masalah. Yang pertama yaitu kemampuan penguasaan pembelajaran IPA siswa masih sangat rendah. Yang kedua, nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada mata pelajaran IPA masih rendah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar IPA masih rendah, siswa sulit memahami materi yang diajarkan, semangat belajar siswa yang masih rendah, penggunaan media pembelajaran masih sangat minim dalam PBM, proses belajar mengajar di kelas masih bersifat teacher learning. Selanjutnya, pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah, agar peneliti ini lebih berfokus dan terarah, maka pembatasan masalah yang akan dibahas yaitu penggunaan media pembelajaran audiovisual. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Dari latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah model Direct Instruction atau DI dengan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru SD Negeri 153075 Pinang Sore 4? Yang kedua, apakah model pembelajaran Direct Instruction atau DI dengan media audiovisual dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas 5 SD Negeri 153075 Pinang Sore 4? Yang ketiga, apakah model pembelajaran Direct Instruction atau DI dengan media audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 153075 Pinang Sore 4 dalam pembelajaran IPA? Selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan. Adapun tujuan yang penulis buat dalam proposal ini yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui model Direct Instruction atau DI dengan media audiovisual pada siswa kelas 5 SD Negeri 153075 Pinang Sore 4. Yang kedua yaitu manfaat. Nah, manfaat dalam proposal ini yaitu peneliti dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai perbaikan cara mengajar dengan menggunakan model Direct Instruction atau DI dengan media audiovisual dalam pembelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 153075 Pinang Sore 4. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teoritis dan pengajuan hipotesis. A. Teori. Menurut Anur Rahman, tahun 2014 halaman 35 mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang mengatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, atau suatu pengertian. Menurut Suprijono, tahun 2002 halaman 2 mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah. Nah, menurut dari teori menurut para ahli kedua yang di atas, penulis menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan interaksi antara siswa dengan guru dalam proses belajar dan mengajar dalam menyampaikan ide yang didukung oleh sumber belajar yang dibutuhkan. Pembelajaran diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk membentuk karakter dan tingkah laku siswa yang sesuai dengan harapan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Hamalik tahun 2013 halaman 32, belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional sebagai berikut. Yang pertama, faktor kesiapan siswa, faktor minat dan usaha, fisiologis, intelijensi, pengalaman masa lampau, asosiasi, dan mendorong siswa untuk belajar lebih baik lagi. Selanjutnya, model pembelajaran Direct Instruction. Model pembelajaran Direct Instruction atau DI adalah suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa dalam mempelajari keterampilan dasar yang memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah.
Adapun langkah-langkah pembelajarannya adalah yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, membimbing pelatihan, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, dan memberikan kesempatan untuk latihan mandiri. Media audiovisual. Menurut Jamarah tahun 2010 halaman 124, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini memiliki kemampuan yang baik. Karena memiliki dua jenis media yaitu suara dan gambar, audiovisual merupakan jenis media tidak hanya dapat dipandang atau diamati tetapi juga dapat didengar. Menurut Asyhar tahun 2012 halaman 73 mengatakan bahwa media audiovisual adalah media yang dapat menampilkan unsur gambar atau visual dan unsur suara atau audio secara bersamaan dan suara mengkomunikasikan pesan atau informasi. Menurut Jamarah tahun 2013 halaman 125 membagi jenis media audio ke dalam dua jenis yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Nah, adapun pengertian dari audiovisual diam ini yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film, bingkai suara. Yang kedua, audiovisual gerak. Adapun pengertiannya yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Selain itu, media audiovisual juga dibagi ke dalam dua bentuk yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Sedangkan audiovisual murni yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti film kaset, dan audiovisual tidak murni yaitu unsur suara dan gambar berasal dari sumber yang berbeda. Selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran direct instruction dengan media audiovisual dalam pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA, materi ajar disampaikan dengan memanfaatkan media audiovisual. Penggunaan media ini bertujuan agar siswa lebih tertarik dalam pembelajaran pokok bahasan yang disampaikan. Guru dalam pelaksanaan pembelajaran lebih berperan mengendalikan pembelajaran dengan mengoperasikan media yang digunakan serta memperjelas materi yang telah disampaikan melalui model audiovisual, serta memberikan pelatihan-pelatihan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Penerapan pembelajaran IPA melalui model direct instruction dengan media audiovisual memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan siswa mengikuti pembelajaran, menyiapkan media yang digunakan yaitu audiovisual, membuka pembelajaran, melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran, membentuk kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa secara heterogen, menyampaikan materi pokok pembelajaran menggunakan media audiovisual, mengemukakan kembali materi pokok yang telah dijelaskan, melakukan tanya jawab terkait materi, memberikan 3 pelatihan yaitu secara terbimbing, terstruktur, dan mandiri berdasarkan model direct instruction. Meminta siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Guru memberikan feedback pada siswa, selanjutnya evaluasi, dan membuat kesimpulan dan memberikan tugas lanjutan pada siswa untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, kajian pelintian yang relevan. Menurut Jaryo Joko Sulinto Jumiati tahun 2012 halaman 2 dengan judul Pembelajaran Direct Instruction untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, materi pernapasan pada siswa kelas 5 SD Negeri 2, 3 Juru Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Akar penyebab masalah adalah guru kurang menguasai materi. Guru hanya menjelaskan dan siswa mencatat apa yang disampaikan guru. Kurangnya media inovatif yang mampu memvisualisasikan materi pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran. Alternatif yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menerapkan model direct instruction dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Selanjutnya, menurut Amaliyah tahun 2013, halaman 3 dengan judul Pengaruh Media Audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar kelas 1 dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dan akar masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya nilai mata pelajaran IPA, materi benda-benda langit.
Kemudian peneliti menggunakan media audiovisual dalam mengajar karena peneliti tahu bahwa memberikan pengalaman langsung terutama materi benda-benda langit di waktu malam tidak mungkin dilakukan di sekolah. Selanjutnya kerangka berpikir. Peneliti merencanakan satu alternatif tindakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran serta meningkatkan keterampilan siswa dengan menerapkan model direct instruction atau DI dengan media audiovisual. Diharapkan dengan penerapan model dan media pembelajaran ini memberikan kontribusi atau masukan bagi guru untuk selalu menerapkan pembelajaran inovatif agar memberikan peningkatan pada keterampilan guru, siswa, dan hasil belajar siswa, karena siswa selalu antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan penelitian ini adalah melalui model direct instruction atau DI dengan media audiovisual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dan meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 153075 Pinang Sori 4. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang A, tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 153075 Pinang Sori 4 yang beralamat di Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 Oktober sampai 7 November 2020. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Menurut Anur Rahman, tahun 2008, halaman 3-5, penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis dan dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk melakukan refleksi diri dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Upaya tindakan ini dilakukan oleh guru untuk memperbaiki permasalahan sehari-hari di kelas sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Berikut ini adalah bagan daur penelitian menurut Subadi tahun 2010 halaman 86. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, mengamati, dan refleksi. Penelitian tindakan kelas atau PTK ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan PTK. Langkah-langkah dalam perencanaan ini adalah yang pertama, identifikasi masalah, menganalisis masalah, perumusan masalah, analisis akar penyebab masalah, formulasi, solusi, dan pemecahan masalah, pelaksanaan tindakan kelas, observasi. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri 153075 Pinang Sori 4 yang dimana jumlah siswanya adalah 20 siswa. B. Sampel. Sampel penelitian ini adalah guru atau peneliti dan siswa kelas 5 sebanyak 20 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 153075 Pinang Sori 4. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data, di mana alat ukur yang digunakan dapat berupa tes dan non-tes. Pengukuran variabel yang diteliti sebelumnya harus dilakukan uji validasi dan reliabilitas. Apabila instrumen atau alat ukur tidak valid maupun reliable, maka tidak akan diperoleh hasil penelitian yang baik. Validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur betul-betul mengukur apa yang akan diukur. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah yang pertama, observasi, tes keterampilan, perangkat pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Yang dimana teknik non-tes ini meliputi observasi, metode demonstrasi,
dokumentasi, metode wawancara, angket, catatan lapangan. Sedangkan teknik teks itu meliputi tes sikap, tes hasil belajar, tes diagnostik, dan penilaian kinerja. Selanjutnya yaitu analisis data. Dalam penelitian ini, teknik menganalisis yang digunakan ada dua jenis, yaitu yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Yang pertama yaitu kuantitatif adalah data yang berupa hasil belajar untuk mengukur kemampuan kognitif pada pembelajaran IPA. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa hasil observasi proses pembelajaran catatan lapangan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya presentasikan dari hasil proposal saya. Adapun salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.